Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rani Sri Nurbayanti dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Pemecahan masalah di sini itu menggunakan game puzzle dan metode to stray dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia. Deskripsi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Jampang Kulon, penulis mengamati bahwa masih terdapat peserta didik yang minat belajar bahasa Indonesianya masih tergolong rendah. Pada awal pembahasan materi, peserta didik lebih cenderung pasif. Beberapa kali penulis merangsang keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Namun, tetap saja penulis masih menemukan peserta didik yang kurang berminat dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik tergolong kurang berminat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan motivasi belajar dan tingkat intelijensi siswa. Motivasi belajar yang rendah akan mengakibatkan peserta didik kurang berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Jika minat untuk belajar bahasa Indonesia peserta didik rendah, maka akan mengakibatkan pula rendahnya tingkat konsentrasi belajar atau daya tangkap terhadap materi bahasan ilmu bahasa Indonesia jadi berkurang. Faktor eksternal berhubungan dengan emosional anak dengan gurunya dan dengan sesama peserta didik. Hubungan emosional peserta didik dan guru dan juga di sekelilingnya yang terjalin dengan baik akan mempengaruhi minat atau keinginan dari peserta didik. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran sebagai daya tarik dan penjelas materi. Tanpa adanya media pembelajaran, peserta didik akan kesulitan dalam memahami materi sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Dalam hal ini, diperlukan gagasan atau ide kreatif seorang guru dalam memilah media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran bukan hanya sekedar tentang peran seorang guru, tetapi ini merupakan peran yang menyampaikan pembelajaran menjadi monoton karena hanya satu arah, yakni terfokus pada guru atau teacher center. Kegiatan pembelajaran akan menarik dan merangsang peserta didik dengan adanya komunikasi dua arah atau timbal balik antara guru dengan peserta didik, sehingga akan melahirkan suasana atau situasi yang menyenangkan. Akar permasalahan yaitu rendahnya minat belajar bahasa Indonesia siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Alternatif solusi. Berdasarkan permasalahan yang muncul, yaitu rendahnya minat belajar bahasa Indonesia dan keaktifan peserta didik, maka penulis membuat suatu gagasan yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang muncul. Penulis mencoba memberikan suatu gagasan pemecahan, yakni dengan melakukan pemutakhiran media pembelajaran yang inovatif dengan cara menerapkan media pembelajaran yang bervariatif pada setiap kali pembelajaran sebagai upaya meningkatkan minat belajar sejarah siswa dalam bahasa Indonesia. Salah satunya yang sedang diterapkan adalah game puzzle dan metode to stray. Hasil pemecahan masalah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran di kelas, motivasi atau minat, juga keinginan belajar bahasa Indonesia siswa dinilai meningkat. Seluruh siswa di kelas antusias dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran, meskipun terdapat kelas yang berada di jam pelajaran terakhir. Tidak lagi terdapat siswa yang pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Mereka sangat antusias dengan adanya game puzzle dan metode to stray. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.